Aku karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Oh, baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Tapi aku tak mau untuk menyebar, karena bukan aku yang milikimu. Sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Halo semua, selamat siang. Yang terhormat Ibu Yelvi Anwar selaku dosen pembimbing mata kuliah farmakologi, teman-teman semua di kelas farmakologi, dan teman-teman yang berbahagia yang telah ikut join dalam webinar ini. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya berupa kesehatan kepada kita sekalian. Topik yang akan kita bicarakan hari ini penyakit tuberkulosis atau TBC dan pengobatannya. Dengan pemateri kita pada hari ini yaitu Maulinda Bulan. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, mari kita dengar kata sambutan dari Ibu Yelvi. Halo, Bu. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ya, salam sehat semuanya.
Suara Ibu terdengar jelas atau Ibu pindah Terdengar double nggak suaranya? Enggak, Bu. jelas kok, Bu. Jelas. Jelas ya? Oke, baik. Kita mulai ya. Bisa kita mulai? Ya, Bu. Ya. Bisa, Bu. Ya, terima kasih Lia sudah memberikan waktunya untuk Ibu ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih kepada tim yang sudah mempersiapkan untuk penyelenggaraan acara webinar kita pada siang hari ini dengan topik tuberkulosis ya. Lalu juga Ibu ucapkan juga terima kasih kepada peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara webinar ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini mendapatkan manfaatnya, sehingga juga bisa kita share ke orang terdekat kita dan tetangga tentunya ya. Jadi harapannya nanti dari hasil webinar ini kalian bisa mendapatkan ilmunya, lalu juga bisa men-share ke orang terdekat kalian. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita sudah bisa mengikuti, sudah diberikan kesehatan ya, sehingga bisa melaksanakan acara webinar pada siang hari ini, serta salam juga kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa kita kepada alam yang bisa kita nikmati saat ini. Mungkin tidak memperpanjang pengantar dari Ibu, Ibu buka acara webinar kita pada siang hari ini kepada tim. Ibu persilakan untuk dilanjutkan. Demikian, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selalu jaga kesehatan ya, karena sebentar lagi kalian mau ujian ya. Jadi dipersiapkan baik mentalnya ataupun persiapan untuk mengikuti ujiannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih kepada Bu Yelvi. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Maulinda Bulan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk host kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit tuberkulosis atau yang sering kita kenal dengan TB. Jadi definisi tuberkulosis itu sendiri apa sih? Tuberkulosis itu adalah penyakit menular yang langsung disebarkan oleh mikrobakterium tuberkulosis yang sebagian besar sekitar 80% itu menyerang ke bagian paru-paru. Jadi TB ini sendiri itu adalah penyakit yang menular melalui udara yang langsung menyerang ke bagian pernapasan kita, yaitu bagian paru-paru. Oke, next. Oke. Epidemiologinya itu menurut WHO, yang pertama itu diperkirakan terdapat 8,6 juta kasus TB per tahun pada 2012 itu di mana 1,1 juta orang itu sekitar 13% itu diantaranya adalah pasien TB dengan HIV positif. Jadi yang kita tahu itu pasien HIV itu imunnya itu sangat rendah ya, jadi sangat mudah untuk diserang berbagai penyakit, apalagi ini kategori penyakit tuberkulosis yang sangat rentan terinfeksi. Di antaranya itu pasien sekitar 75% dari pasien tersebut itu berada dalam wilayah Afrika. Pada tahun 2012 diperkirakan proporsi kasus TB pada anak itu di antara seluruh kasusnya itu mengglobal mencapai 6% atau sekitar 530.000 pasien TB anak per tahun. Next.
Jumlah TB di Indonesia itu merupakan ketiga terbanyak di dunia setelah India, Cina, dan jumlah pasien sekitar 10% dari total jumlah pasien TB di dunia. Jadi di Indonesia sendiri itu berada di tingkat ketiga terbanyak di dunia dengan pasien TB terbanyak. Sedangkan di nasional itu di Sumatera itu penderita TB menempati urutan ke-7. Jumlah penderita TB paru di Sumatera Utara pada tahun 2010 itu sebanyak 104.992 orang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan diobati itu sebanyak 13.744 orang. Dari jumlah 13.744 orang itu, jumlah pasien yang sembuh itu hanya sekitar sebanyak 9.390 orang atau sekitar 68,32%. Jadi dari 13.744 orang itu hanya yang sembuh itu pasiennya hanya sekitar 9.392 orang. Jadi sekitar 4.352 orang itu masih belum sembuh atau masih dalam tahap pengobatan. Nah, hal ini karena pasien yang tersebut itu bisa karena terkena HIV ya, jadi pengobatannya itu agak lama atau mungkin sangat sulit untuk sembuh. Meskipun jumlah kasus TB dan jumlah kematian TB tetap tinggi, tetapi sebenarnya hal ini itu bisa dapat dicegah dengan fakta yang menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian TB meningkatkan angka Kak, itu mikrofonnya diaktifkan dulu, Kak. Oke, next. Ya, next ada etiologi. Jadi tuberkulosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang merupakan bagian dari organisme kompleks termasuk Mycobacterium bovis dan Mycobacterium africanum. Bakteri Mycobacterium tuberculosis ini berbentuk batang lurus, tidak berspora dan juga tidak berkapsul. Bakteri ini berukuran sekitar 0,3 sampai 0,6 mikrometer dan panjangnya itu sekitar 1 sampai 4 mikrometer. Jadi ini tuh mikrometer itu sangat kecil ya, diameternya itu cuma bisa kita amati melalui mikroskop saja. Next. Jadi dinding tuberkulosis itu sangat kompleks, terdiri dari lapisan lemak yang cukup tinggi sekitar 60%. Penyusun utama dinding sel Mycobacterium tuberculosis ini itu asam mikolat, lilin kompleks, Trehallosa dimikolat yang disebut cofactor, dan mikrobakterial sulfolipid yang berperan dalam virulensi. Next. Unsur lain yang terdapat pada dinding sel bakteri tersebut itu adalah polisakarida seperti arabinogalaktan dan arabinomanan. Struktur dinding selnya itu yang kompleks disebut menyebabkan bakteri tuberkulosis ini bersifat tahan asam sehingga dikenal juga sebagai basil tahan asam atau BTA. Jadi bakteri Mycobacterium tuberculosis ini itu dia sifatnya tahan akan asam. Oke, next.
Sumber penularan mikrobakterium ini sendiri itu yaitu ada tuberkulosis BTA positif pada waktu batuk atau bersin. Jadi orang yang sudah terinfeksi positif tuberkulosis ini pada waktu dia bersin atau pada waktu dia batuk, dia akan memercikan dahak. Jadi misalnya di dalam suatu ruangan itu ada beberapa orang dan satu orang itu terdapat pasien dengan tuberkulosis positif. Itu ketika dia batuk atau ketika dia bersin, itu dia akan memercikan namanya droplet atau percikan dahak gitu. Jadi dahak ini akan menyebar di ruangan dan dihirup oleh seluruh ruangan sehingga dapat menyebabkan infeksi. Penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet. Droplet ini mengandung kuman yang dapat bertahan pada udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Jadi bakteri BTA ini atau bakteri tahan asap ini pada suhu kamar dia itu dapat bertahan selama beberapa jam. Tidak langsung begitu dipercikan dia langsung mati. Tidak, dia bisa bertahan hingga beberapa jam. Jadi besar kemungkinan orang yang di dalam ruangan itu, satu ruangan dengan orang yang penderita tuberkulosis ini akan bisa terinfeksi karena bakteri ini tahan beberapa jam di dalam suhu kamar. Setelah tuberkulosis masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, kuman tuberkulosis tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, sistem pernapasan, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Jadi selain melalui sistem pernapasan, yaitu paru, tuberkulosis itu sendiri juga bisa menyebar melalui peredaran darah atau langsung ke bagian tubuh-tubuh lainnya. Jadi penularan tuberkulosis tidak terjadi melalui kelengkapan makanan, baju, dan perlengkapan tidur. Next. Seseorang yang terinfeksi kuman TB belum tentu sakit atau tidak menularkan TB. Proses selanjutnya ditentukan oleh berbagai faktor risiko. Kemungkinan untuk terinfeksi tuberkulosis itu tergantung pada kepadatan droplet nuklei yang infeksius per volume udara. Jadi ketika seseorang yang pasien TB tadi ini, yang positif TB tadi ini, ketika dia bersin atau batuk, droplet yang dia keluarkan itu padat atau tidak gitu. Jadi tergantung kepadatan droplet yang dia keluarkan. Jika padat itu sangat besar kemungkinan akan terinfeksi. Lamanya kontak dengan droplet nuklei tersebut. Terus kedekatan dengan penderita TB. Jadi ketika kita sangat berdekatan, misalnya jaraknya tidak terlalu jauh dengan pasien yang penderita TB tersebut, itu sangat mudah untuk terinfeksi gitu, sangat mudah untuk tertular gitu. Misalnya di satu ruangan itu ada pasien TB dan di dekatnya tidak terlalu jauh itu ada pasien yang sehat yang tidak tertular TB. Itu ketika dia bersin itu kan otomatis jarak antara pasien TB dan jarak antara orang yang akan ditularkan itu kan sangat dekat. Jadi kemungkinan untuk tersebarnya, untuk terinfeksinya itu sangat mudah karena jarak yang terlalu dekat itu tadi. Oke, next. Resiko terinfeksi TB sebagian besar adalah faktor resiko internal, terutama pada faktor lingkungan seperti rumah yang tak sehat, pemukiman padat, dan kumuh. Kalau untuk contoh rumah yang tak sehat itu, misalnya rumahnya mungkin terdapat banyak sampah atau banyak debu-debu yang jarang dibersihkan, itu bisa menjadi pemicu untuk terkenanya tuberkulosis itu sendiri. Atau mungkin dari faktor makanan yang kurang higienis, itu bisa jadi faktor untuk terinfeksi. Dan pemukiman yang padat dan kumuh itu juga bisa, karena misalnya kita tahu sendiri kan di Jakarta contohnya itu banyak sekali kayak gang-gang sempit yang jarak antara rumah satu dan rumah lainnya itu sangat berdekatan, itu
orangnya juga sangat banyak, jadi mudah sekali untuk kita terinfeksi dari orang-orang sekitar. Sedangkan resiko menjadi sakit TB itu sebagian besar selain faktor eksternal, itu ada juga faktor internal dalam tubuh penderita sendiri yang disebabkan oleh terganggunya sistem kekebalan dalam tubuh penderita seperti kurang gizi, infeksi HIV atau AIDS, pengobatan dengan imunosupresan dan lain sebagainya. Jadi pasien yang sudah terinfeksi HIV itu kan imunnya sangat rendah dan sangat rentan sekali untuk terkena berbagai penyakit ya, apalagi penyakit seperti tuberkulosis ini. Jadi pasien dengan faktor internal seperti dia sudah punya penyakit HIV, penyakit bawaan, itu sangat mudah terinfeksi tuberkulosis, atau pasien dengan kekurangan gizi juga sangat mudah, salah satu faktor untuk terkena tuberkulosis ini. Next. Oke, ini ada patofisiologinya. Penularan TB itu terjadi karena kuman dibatukan atau dibersinkan, sehingga penyebaran kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan darah. Jadi ini ada jenis droplet yang biasa sama yang kronis. Jadi mungkin ada yang dia memercikan, orang yang sudah terkena TB itu dia memercikan batuknya itu bisa menjadi dahak atau cuma bersin biasa. Sedangkan yang sudah kronis itu mungkin dia percikannya seperti darah atau darah sedikit-sedikit darah. Bila partikel infeksi ini terhisap oleh orang yang sehat, akan menempel pada alveoli, kemudian partikel ini akan berkembang dan bisa sampai puncak apeks paru. Sebelah kanan atau sebelah kiri, dan dapat pula keduanya berpindah dengan melewati pembuluh limfe. Setelah itu, infeksi akan menyebar melalui stimulasi. Jadi, infeksi ini, dia tuh akan setelah terhirup melalui proses setelah terhirup melalui pernapasan itu akan sampai pada alveoli dan kemudian akan berkembang dan bisa sampai ke puncak apeks paru. Setelah masuk ke paru itu sebelah paru kiri dan paru kanan itu keduanya akan menyebar ke seluruh bagian paru itu melalui pembuluh limfe. Next. Yang pertama terangsang adalah limfokinase. Jadi pada saat pertama kita terserang bakteri tuberkulosis ini, yang pertama akan aktif itu yaitu organ limfokinase kita yang dibentuk lebih banyak untuk merangsang makrofag. Berkurangnya tidaknya jumlah kuman tergantung pada jumlah makrofag. Jadi semakin sedikit makrofag yang dihasilkan, itu akan semakin berkurang juga jumlah bakteri tuberkulosis ini. Tetapi jika semakin banyak, itu akan semakin banyak pula akan menyebar ke bagian dalam paru-paru kita. Next. Next. Nah, ini ada jalur masuknya bakteri TBC tadi ya. Yang pertama itu kan ada bakteri TBC itu dia masuk ke alveolus. Kemudian reaksi peradangan menimbulkan lesi seperti gatal atau radang di bagian tenggorokan. Dan tuberkel itu adalah tonjolan kecil dan keras di bagian tenggorokan. Kemudian ada fagositosis leukosit. Fagositosis leukosit itu proses fagositosis dan protista yang menimbulkan fagosom. Kemudian masuk ke jaringan paru, mengalami neurolosis otomasi, yaitu gangguan kecemasan. Itu akan membentuk karven dan membentuk bahan perkilauan mengental. Kalau membentuk bahan perkilauan mengental itu, bakterinya akan batuk dan kemudian kita akan mengeluarkan dahak atau sputum. Sedangkan
jika membentuk karven, bakterinya akan membentuk batuk kita tuh akan mengeluarkan darah. Gejalanya itu ketika kita terkena itu ada yang pertama ada demam, sesak napas, anoreksia, penurunan berat badan, keringat pada malam hari, nyeri pada dada. Ada juga infektif pola napas, hipertensi, penurunan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, resti infektif juga. Next. Nah, ini teman-teman lihat di sini ada tanda dan gejala TBC. Tanda-tanda itu ada batuk berdarah atau ada darah di dahak atau sputum. Jadi ketika orang normal itu ketika batuk itu yang dikeluarkan mungkin sputumnya itu atau dahaknya itu mungkin seperti hijau kekentalan, itu kan untuk orang normal. Tapi jika untuk orang yang terkena TBC, ketika dia batuk tuh dia pada dahaknya itu akan ada darah. Itu pada orang yang terkena TBC. Terus berat badannya itu menurun. Pada orang yang terkena TBC berat badannya itu menurun dan dia mudah letih. Mungkin pada orang normal itu kan kalau dia bekerja atau dia beraktivitas itu mungkin satu hari dia mungkin tidak terlalu capek. Tetapi ketika orang yang kena TBC dia bekerja setengah hari saja itu sudah terasa sangat lelah gitu, sangat letih gitu. Batuk lebih dari 3 minggu dan nyeri pada dada. Pada orang normal itu batuknya itu kalau sedang lagi batuk itu cuma 7-9 hari saja. Tetapi ketika pada orang yang terkena TBC, dia itu mengalami batuk itu selama 3 minggu lebih, bahkan sampai sebulan lebih. Dan disertai juga nyeri pada dada. Jadi ketika dia batuk itu dada dia akan terasa nyeri. Terus kekurangan nafsu makan. Pada orang normal itu nafsu makannya itu mungkin satu hari itu 3-4 kali. Tetapi pada orang yang mengidap TBC itu nafsu makannya itu akan berkurang. Yang tadinya 3-4 kali itu akan menjadi 2 sampai bahkan 1 kali sehari gitu. Dia juga akan berkeringat pada malam hari gitu. Bahkan pada saat dia tidak sakit dia akan berkeringat sendiri tanpa sebab. Next. Nah, ini ada tanda dan gejala TBC-nya. Gejala TB pada orang dewasa umumnya itu penderita mengalami batuk berdahak terus-menerus selama 3 minggu atau lebih, batuk darah atau pernah batuk darah, sesak nafas dan nyeri dada, badan lemah, nafsu makan dan berat badan menurun, rasa kurang enak badan atau malaise, berkeringat malam walaupun tanpa kegiatan. Walaupun dia sedang tidur, pasien TBC ini akan terus-menerus mengeluarkan keringat tanpa sebab, tanpa dia beraktivitas. Gitu. Terus demam meriang lebih dari sebulan. Next. Nah, pada anak-anak, gejala TBC itu terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada kategori khusus dan kategori umum. Sekarang yang pertama kita bahas itu adalah kategori umum. Kategori umum itu yaitu yang pertama berat badannya menurun selama 3 bulan berturut-turut tanpa sebab yang jelas dan tidak naik dalam 1 bulan meskipun sudah dengan penanganan gizi yang baik. Jadi pada anak-anak yang terkena TB ini berat badannya itu secara 3 bulan berturut-turut itu akan turun drastis gitu. Walaupun si anak ini sudah konsultasi ke dokter atau ke ahli gizi gitu kan untuk memperbaiki gizi makannya dia, tapi tetap saja tidak akan naik berat badannya gitu. Yang kedua, demam lama atau berulang tanpa sebab yang jelas, bukan tifus, bukan malaria, atau infeksi saluran napas akut. Jadi, anak-anak yang terkena TB ini, pada saat dia demam, itu akan sangat lama dan akan berulang-ulang gitu. Walaupun dia tidak ada gejala tifus, tidak ada malaria atau infeksi saluran akut, dapat disertai dengan keringat malam.
Pembesaran kelenjar limfa superficialis yang tidak sakit, paling sering di daerah leher, daerah ketiak, dan daerah lipatan paha. Next. Gejala dari saluran napas, misalnya batuk lebih dari 30 hari setelah disingkirkan sebab lain dari batuk. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pada pasien TB itu dia akan batuknya itu akan tiga minggu lebih, bahkan sampai 1 bulan itu tidak sembuh gitu. Sedangkan pada orang normal batuknya itu 7 sampai 9 hari gitu. Gejala dari saluran cerna, misalnya diare berulang yang tidak sembuh dengan pengobatan diare, benjolan atau massa di abdomen, dan tanda-tanda cairan di abdomen. Next. Ini ada gejala khususnya sesuai dengan bagian tubuh yang diserang, misalnya itu pada TB kulit atau scrofuloderma, ada TB tulang dan sendi, yaitu TB tulang dan sendi itu meliputi tulang punggung, yaitu penyakit yang disebabkan itu ada gibus. Gibus itu pada gangguan pada tulang belakang, yaitu dia akan bungkuk, akan menjadi bungkuk. Tulang panggul itu dia akan pincang dan pembengkakan di pinggul. Tulang lutut itu pincang dan bengkak. Pada TB otak dan saraf, itu akan mengakibatkan meningitis dengan gejala kaku kuduk, muntah-muntah, dan kesadaran menurun. Gejala mata itu ada konjungtivitis plektenularis. Tuberkel koloid hanya terlihat dengan fundoskopi. Next. Ini ada beberapa note, ada catatan. Jika Anda menemui pasien mengeluh sesak napas, nyeri dada, badan lemah, nafsu makan dan berat badan menurun, rasa kurang enak badan atau malesa, berkeringat pada malam maupun tanpa kegiatan, demam meriang lebih dari 1 bulan, maka tindakan yang kita ambil itu minta yang bersangkutan atau minta orang yang bersangkutan itu untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, puskesmas, atau dokter praktek swasta. Jadi jika misalnya kita satu rumah dengan saudara kita atau adik kita atau orang tua kita yang mengalami gejala-gejala tersebut, itu kita minta ke mereka untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah, sebaiknya jangan memberikan obat misalnya obat sesak, obat demam, obat penambah nafsu makan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita belum tahu sebabnya apa, jangan sembarang memberikan obat gitu. Misalnya kita melihat dia pada malam hari mengalami keringat dingin gitu, jangan kita kasih obat demam gitu, atau si penderita ini kurang nafsu makan, terus kita kasih obat penambah nafsu makan gitu. Kita harus minta ke penderita untuk konsultasi, melakukan pemeriksaan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Diagnosa TB itu sendiri ada gejala klinik, pemeriksaan fisik atau jasmani, pemeriksaan bakteriologik, radiologik, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Next. Nah, di sini ada gejala klinik. Itu terdapat 2 golongan, yaitu gejala respiratorik dan gejala sistemik. Gejala respiratorik itu sendiri yaitu seperti batuk yang lebih dari 3 minggu, batuk darah, sesak napas, dan nyeri dada. Sedangkan gejala sistemik itu demam, malese, keringat malam, dan anoreksia. Next. Nah, ini ada pemeriksaan jasmani atau fisik.
Kelainan paru pada umumnya terletak di daerah lobus superior, terutama daerah apex dan segmen posterior, serta daerah apex lobus inferior. Pada pemeriksaan jasmani dapat ditemukan antara lain suara napas bronkial, ambrofik, suara napas melemah, bronki basah, tanda-tanda penarikan paru, diafragma, dan mediastinum. Pada orang yang menderita TB itu, pada pemeriksaan fisiknya itu dia kesulitan untuk bernapas gitu, atau pernapasannya itu tidak teratur. Next. Pemeriksaan bakteriologik. Itu bahan untuk pemeriksaan bakteriologik ini dapat berasal dari dahak, cairan pleura, liquor cerebrospinal, bilasan bronkus, bilasan lambung, kurasan bronkoalveolar, urin, feses, dan jaringan biopsi, termasuk jarum halus, biopsi jarum halus. Jadi pada pasien tuberkulosis ini, yang pemeriksaan yang paling sering dilakukan itu yaitu pemeriksaan sputum atau pemeriksaan dahak. Next. Nah, jadi waktu pada pemeriksaan sampel ini, pengambilan sampelnya dilakukan tiga kali berturut-turut selama 3 hari. Jadi sampel ini sewaktu atau pot, dahak sewaktu saat kunjungan, dahak sewaktunya itu waktu dia kunjungan pertama itu pengambilan dahak, dan kunjungan keduanya itu dahak pagi, kunjungan ketiganya itu juga dahak waktu dia kunjungan ke mengantarkan dahaknya itu ke rumah sakit tempat dia memeriksa. Pemeriksaan bakteriologik dilakukan dengan cara mikroskopik dan biakan. Next. Pemeriksaan radiologik itu pemeriksaan standar ialah fototoraks, PA dengan atau tanpa foto lateral. Pemeriksaan lain atas indikasi foto apikol, lordotik, oplik, CT scan. Pada pemeriksaan toraks itu ada tuberkulosis dapat memberikan gambaran bermacam-macam bentuk atau multiform. Pemeriksaan penunjangnya itu yang pertama ada polimerase cairan reaction atau PCR, yang kedua ada pemeriksaan serologi, yang ketiga ada pemeriksaan baktek, pemeriksaan cairan pleura, pemeriksaan histopatologi jaringan, pemeriksaan darah, dan yang ketujuh ada tuberkulin. Next. Ini ada klasifikasi tuberkulosis. Organ yang diserang tuberkulosis itu paru-paru, TB paru, dan TB ekstra paru. Pada TB paru itu jenis bakterinya itu ada BTA positif dan BTA negatif. Sedangkan pada TB ekstra paru itu ada jenis bakterinya diagnosisnya ada ringan dan berat. Riwayat penggolongan penderitanya itu kasus paru, kambuh atau relapse, pindahan atau transfer in, lalai, gagal, dan kronis. Next. Hasil pemeriksaan uji kepekaan obatnya itu ada monoresisten atau TB-MR, polyresisten atau TB-PR, polydrug resisten, extensive drug resistant, rifampicin. Sedangkan pasien TB itu berdasarkan status HIV, itu HIV pasien TB dengan HIV positif, pasien TB dengan HIV negatif, pasien TB dengan status HIV tidak diketahui. Next. Nah, kalau pada TB paru BTA itu, BTA positif, itu sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak itu SPS hasilnya BTA positif. Jadi pada sampel dahak yang tadi, sampel sputumnya tadi itu kan ada 3. Jadi sekurang-kurangnya itu harus 2 dari 3 sampel ini itu merupakan BTA positif. Baru bisa dikatakan TB paru BTA positif. Dan
Satu spesimen dahak itu FPS hasilnya BTA positif dan foto ronsen dadanya itu menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. Next. Berdasarkan riwayat pengobatannya itu tadi ada kasus paru, itu penderita yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menggunakan OAT kurang dari 1 bulan, yaitu 30 dosis harian. OAT itu obat anti tuberkulosis. Kambuh atau relapse, penderita tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh, kemudian kembali lagi berobat dengan hasil pemeriksaan DAG atau BTA positif. Pindahan itu penderita yang sedang mendapat pengobatan di satu kabupaten lain dan kemudian pindah berobat ke kabupaten lain. Jadi transfer in itu atau pindahan itu misalnya pasien TB-nya itu sedang berada di pengobatan pertamanya itu di pemeriksaan pertamanya itu dia lakukan di Jakarta Utara dan pemeriksaan keduanya itu dia lakukan di Jakarta Timur atau Jakarta Barat. Nah, itu pasien dengan pindahan transfer in. Kemudian lalai, penderita yang sudah berobat paling kurang 1 bulan dan berhenti 2 bulan atau lebih, kemudian datang kembali berobat, umumnya penderita tersebut kembali dengan hasil pemeriksaan dan WTA positif. Gagal, penderita BTA positif yang masih tetap positif atau kembali menjadi pada akhir bulan kelima, itu penderita dengan hasil BTA negatif ronsen positif menjadi BTA positif pada akhir bulan kedua pengobatan. Penderita kronis itu penderita dengan hasil pemeriksaan masih BTA positif dan setelah selesai pun masih positif. Oke, next. Jadi berdasar pemeriksaan uji kepekaan obat. Yang pertama itu ada resisten atau TB-MB, monoresisten. Resisten itu resisten terhadap salah satu jenis OAT. OAT itu yang tadi kita bilang obat anti tuberkulosis lini pertama saja. Sedangkan yang kedua itu adalah ada poliresisten, resisten terhadap lebih dari satu jenis OAT lini pertama selain isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Multidrug resisten itu resisten terhadap isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Jadi perbedaan antara poliresisten dan multidrug resisten itu adalah kalau poliresisten itu dia resisten terhadap lebih dari satu jenis OAT atau obat anti tuberkulosis saja, tetapi dia tidak resisten terhadap isoniazid dan rifampicin. Nah, sedangkan multidrug resisten ini dia resisten terhadap isoniazid dan resisten juga terhadap rifampicin secara bersamaan. Extensive drug resistant adalah TB-MDR yang sekaligus juga resisten terhadap salah satu OAT, golongan fluoroquinolone dan minimal salah satu dari OAT lini kedua, jenis suntikan kanamisin, capreomycin, dan amikacin. Resisten rifampicin itu jenis resisten terhadap rifampicin dengan atau tanpa resistensi terhadap OAT lain yang terdeteksi menggunakan metode genotin atau tes cepat. Next. Pasien tuberkulosis dengan status HIV itu yang pertama pasien TB dengan HIV positif itu pasien
dengan hasil tes HIV positif sebelumnya atau sedang mendapatkan ART atau hasil tes HIV positif pada saat diagnosis TB. Pasien TB dengan HIV negatif itu adalah pasien TB dengan hasil tes HIV-nya negatif sebelumnya atau hasil tes HIV negatif pada saat diagnosis TB. Apabila pada pemeriksaan selanjutnya ternyata hasil tes HIV menjadi positif, pasien harus disesuaikan kembali klasifikasi sebagai pasien TB dengan HIV positif. Next. Pasien TB dengan status HIV tidak diketahui adalah pasien TB tanpa ada bukti pendukung hasil tes HIV saat diagnosis TB ditetapkan. Jadi apabila pada pemeriksaan selanjutnya dapat diperoleh hasil tes HIV pasien harus disesuaikan kembali kualifikasinya berdasarkan hasil tes HIV terakhir. Next. Nah, ini ada terapi farmakologi TB atau tuberkulosis. Pengobatan TB paru terdiri dari 2 tingkat. Yang pertama ada fase terapi intensif, itu merupakan terapi dengan isoniazid yang dikombinasi dengan rifampicin dan pirazinamida selama 2 bulan berturut-turut. Untuk prevensi resistensi ditambahkan lagi etambutol. Pada fase pemeliharaan menggunakan rifampicin dan isoniazid selama 4 bulan, sehingga seluruh masa pengobatan mencakup 6 bulan, guna mengurangi efek samping dari isoniazid. Diberikan juga peridoxin 10 mg sehari. Next. Pengobatan TB tulang harus lebih dari 9 bulan, dan untuk meningitis TB selama 1 tahun. Obat yang digunakan sama dengan obat TB paru dengan penambahan pirazinamida hanya untuk 2 bulan pertama. Kehamilan dan laktasi, wanita hamil yang menderita TB aktif boleh diobati dengan INH, rifampicin, dan pirazinamida, etambutol dapat digunakan dalam keadaan tertentu. Next. Terapi perlu dilakukan sekian lama untuk memusnahkan seluruh sarang infeksi untuk menghindari kambuhnya penyakit. Obat TBC umumnya dibagi dalam obat primer dan obat sekunder. Kita akan bahas yang pertama. Yang pertama itu ada obat primer. Obat primer itu ada INH, rifampicin, dan pirazinamida, dan etambutol. Obat-obatan ini paling efektif dan paling rendah toksisitasnya, tetapi menimbulkan resistensi dengan cepat bila digunakan sebagai obat tunggal. Maka terapi selalu dilakukan dengan kombinasi 3-4 obat. Kombinasi yang paling banyak digunakan adalah INH, rifampicin, dan pirazinamida. Sedangkan yang obat sekunder itu ada streptomycin, clofazimin, fluoroquinolone, dan sikloserin. Obat ini efeknya lebih lemah dan bersifat toksis, maka hanya digunakan untuk resistensi dan toleransi terhadap obat primer. Next. Pengobatan lini pertama. Pengobatan pada lini pertama itu ada jenis obatnya itu ada isoniazid, rifampicin, etambutol, pirazinamid, streptomycin. Pada pengobatan pada lini kedua itu jenis obat yang digunakan itu ada ofloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin. Next. Yang ketiga, FDH. Pengobatan tuberkulosis diberikan dalam 2 tahap. Tahap pertama ada tahap intensif. Pada tahap ini,
Pada tahap intensif awal, pasien mendapat obat-obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Sebagian besar pasien ini tuberkulosis BTA positif itu menjadi BTA negatif atau konversi dalam 2 bulan. Tahap lanjutan, pada tahap lanjutan ini mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama. Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persistent sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Next. FDC kategori 1 itu tahap intensif terdiri dari 2 RHZE atau rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, dan etambutol. Obat-obatan tersebut diberikan setiap hari selama 2 bulan. Kemudian diteruskan dengan tahap intermiten atau tahap lanjutan yang terdiri dari 4 RH3, yaitu rifampicin dan isoniazid yang diberikan 3 kali dalam seminggu selama 4 bulan. Diberikannya itu kepada pasien paru TB, paru BTA positif, pasien paru BTA negatif, dan ronsennya positif, pasien TB ekstra paru. Next. FDC kategori 2 itu tahap intensifnya terdiri dari 2R HEZS itu rifampicin, isoniazid, etambutol, pyrazinamid, streptomycin, dan obat-obat tersebut diberikan setiap hari selama 2 bulan. Kemudian diteruskan dengan RHZ yaitu rifampicin, isoniazid, etambutol, dan pyrazinamid yang diberikan setiap hari selama 1 bulan. Tahap lanjutan terdiri dari 5R, 3H, 3E, 3. Rifampicin, isoniazid, etambutol yang diberikan 3 kali seminggu dalam 5 bulan. Dalam 5 bulan, 3 kali seminggu dalam 5 bulan. Jadi paduan obat OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah diobati sebelumnya. Pasiennya itu pasien kambuh, pasien gagal, pasien dengan pengobatan setelah default atau terputus, pasien FDV kategori anak. Next. Tahap intensif terdiri dari 2R HZ rifampicin, isoniazid, pyrazinamid yang diberikan setiap hari selama 2 bulan. Tahap lanjutan terdiri dari 4 RH, rifampicin, dan isoniazid yang diberikan 3 kali seminggu selama 4 bulan. Next. Ini adalah penggolongan obatnya. Yang pertama itu ada obat primer, INH, rifampicin, pyrazinamida, dan etambutol. Nah, sedangkan obat sekunder itu ada streptomycin, ada asam para aminosalisilat atau PAS, ada ethionamid. Next. Obat primer ini, obat-obat ini tuh paling efektif dan paling rendah toksisitasnya, tetapi menimbulkan resistensi dengan cepat bila digunakan sebagai obat tunggal. Tetapi terapi selalu digunakan dengan kombinasi 3-4 obat. Sedangkan obat sekunder, obat ini tuh memiliki kegiatan yang lebih rendah, lebih lemah daripada obat primer, dan bersifat lebih toksis. Maka hanya digunakan bila terdapat resistensi atau intoleransi terhadap obat primer, juga terhadap infeksi MAI pada penderita HIV. Next, penggolongan obat primer. Ada INH, indikasi,
INH ada indikasinya itu untuk terapi semua bentuk tuberkulosis aktif disebabkan kuman yang peka dan untuk mencegah obat beresiko tinggi mendapatkan infeksi. Ya, cara kerja obatnya itu menghambat sintesa mikolik acid yang diperlukan untuk membangun dinding bakteri. Efek samping dari INH ini itu ada gatal-gatal, polineuritis, kadang terjadi kerusakan hati dengan hepatitis dan ikterus yang fatal. Interaksinya pemakaian INH bersamaan dengan obat-obatan tertentu dapat menimbulkan resiko toksis. Next. Ini ada obat rifampicin. Indikasinya itu pengobatan TBC yang dikombinasikan dengan antituberkulosis lain untuk terapi awal maupun ulang. Cara kerja obatnya, ini obat rifampicin ini bekerja berdasarkan peringatan spesifik dan suatu enzim bakteri ribose nukleotida acid atau RNA polimerase sehingga sintesis RNA terganggu. Efek samping dari rifampicin ini sendiri itu ada penyakit kuning, gangguan saluran cerna, gejala gangguan SSP, dan reaksi hipersensitasi. Warna merah pada air seni, keringat, air mata, air liur. Interaksinya itu mempercepat perombakan obat lain bila diberikan bersamaan waktu dengan jalan induksi enzim dalam hati. Pirazinamida, obat ini tuh indikasinya untuk terapi tuberkulosis dalam kombinasi dengan anti-tuberkulosis lain. Cara kerjanya sendiri itu perubahan menjadi asam pirazinoat pada strain Mycobacterium. Efek samping obat ini itu ada kerusakan hati, nyeri sendi, artris, gout, demam, muntah, gangguan lambung atau usus, kemerahan, dan reaksi kulit yang lainnya. Interaksi obat ini itu sendiri kombinasi terapi dengan rifampicin dan pirazinamid berhubungan dengan reaksi hepatotoksik yang daral dan berat. Next ada obat etambutol. Jadi indikasi obat etambutol ini itu sebagai terapi kombinasi tuberkulosis dan obat. Cara kerjanya itu berdasarkan penghambatan sintesa RNA pada kuman yang sedang membelah, juga menghindarkan terbentuknya mikolik acid pada dinding sel. Efek sampingnya itu ada gangguan penglihatan, sakit kepala, disorientasi, mual, muntah, dan sakit perut. Tidak dianjurkan untuk anak-anak usia kurang dari 6 tahun. Interaksinya itu menurunkan khasiat obat urikosurik, terutama pada pemberian bersama isoniazid dan piridoksin. Next ada golongan obat sekunder. Golongan obat sekunder itu yang pertama ada streptomycin. Indikasinya itu untuk kombinasi pengobatan TB berdasarkan INH, rifampicin, dan pirazinamid. Cara kerjanya berdasarkan penghambatan sintesa protein kuman dengan jalan peningkatan pada RNA ribosomal. Efek sampingnya itu ada kerusakan saraf ke-8 yang berkaitan dengan keseimbangan dan pendengaran. Interaksinya penggunaan bersama dengan amfoterasin dan diuretik loop dapat meningkatkan nefrotoksisitas. Next. Next ada asam para aminosalisilat atau PAS.
Interaksinya itu adalah berinteraksi dengan isoniazid, digoksin, dan menurunkan vitamin B12. Indikasinya digunakan dalam kombinasi dengan obat anti-TB lain seperti isoniazid dan streptomycin. Efek samping dari obat ini itu ada keluhan saluran cerna, reaksi hipotiroid, trombositopeni A, dan malabsorpsi. Cara kerjanya itu menghambat secara kompetitif pembentukan asam folat dari asam para amino benzoat. Ini ada ethionamid. Indikasinya mengobati tuberkulosis dalam kombinasi dengan obat lain. Interaksinya hepatotoksisitas meningkat jika digunakan bersamaan rifampicin. Cara kerja obatnya itu menghambat sintesis asam mikolat. Efek samping dari obat ini tuh gangguan saluran cerna, neuritis, kejang, pusing, dan hepatitis. Next. Slide sebelumnya. Nah, ini pencegahan. Ini cara-cara yang dapat dicegah untuk penularan TB sendiri itu yang pertama mengobati pasien TB hingga sembuh, yang kedua membuang dahak di tempat yang benar. Jadi pada pasien yang terkena tuberkulosis ini itu kalau lagi batuk itu dia buang dahaknya pada tempat yang seharusnya gitu, dan mungkin pada saat dia batuk itu dia mungkin bisa menutup mulut atau untuk bagian tangan seperti ini sehingga dahaknya itu tidak menyebar kemana-mana gitu. Yang ketiga, imunisasi BCG pada bayi dan menjaga ventilasi udara. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Kak Maulinda atas materinya yang disampaikan pada hari ini. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menulis pertanyaannya di kolom chat dan akan saya bacakan. Baiklah, ini sudah ada yang bertanya dari Francisca Marlisa. Konsumsi obat TB membuat mual dan muntah. Obat apa yang dapat mengurangi rasa mual pada penderita TB? Oke, Kak, mungkin bisa dibacakan ulang tadi, sorry pertanyaannya. Izin bertanya dari Francisca Marlisa, konsumsi obat TB membuat mual dan muntah. Obat apa yang dapat mengurangi rasa mual pada penderita TB? Terima kasih.
Oke, mungkin untuk mual dan muntah terkait pengobatan TB itu perlu dicurigai adanya gangguan liver juga. Jadi sebaiknya diperiksakan SGOT dan SGPT-nya. Itu mungkin ada kelainan juga seperti ikterik, karena ikterik itu juga bisa menyebabkan gangguan mual dan muntahnya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Priscilia Gracela. Apa faktor yang membuat kasus pasien penderita TB di wilayah Sumatera Utara sangat banyak?
Oke, tadi untuk pertanyaan dari Kak Francisca Marlisa ya, obat-obatan yang bisa dikonsumsi yang mengurangi rasa mual pada penderita TB ya, itu obat-obatan yang bisa dikonsumsi itu ada obat anti tuberkulosis seperti 4FDC maupun 2FDC yang tadi saya jelaskan. Biasanya diminum bersamaan dengan vitamin B6 dan ranitidin tablet untuk mengurangi rasa mual pada penderita TB. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Apakah jawabannya bisa diterima Kak Francisca Martisa? Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Priscilia Gracela. Apa faktor yang membuat kasus pasien penderita TB di wilayah Sumatera Utara sangat banyak? Untuk pertanyaan kenapa di Sumatera Utara sangat banyak kasusnya itu bisa jadi karena pola hidup yang kurang sehat juga bisa memicu terjadi terinfeksinya bakteri tuberkulosis. Dan di Sumatera Utara itu rumah-rumahnya itu sangat sangat berdempet gitu, berdekat-dekatan gitu. Jadi orang yang terinfeksi pun itu sangat rentan terinfeksi karena kondisi lingkungannya yang tidak kondusif gitu. Status perkawinan juga bisa terjadi. Jadi bisa karena orang pada saat dia menikah itu dia tidak memeriksakan kesehatan terlebih dahulu. Jadi waktu dia akan menikah dia menyebarkan atau menularkan penyakit tuberkulosis itu tadi tanpa diketahui pihak keluarga atau pihak wanitanya itu tadi. Jadi penularannya itu sangat mudah tersebar gitu. Keturunan juga bisa terjadi karena faktor pekerjaan, faktor sosial ekonomi mungkin di sana, yaitu orang-orangnya rumahnya berdekatan, jadi sangat mudah untuk terpapar atau terinfeksi gitu. Jadi penyebarannya juga sangat cepat begitu. Itu yang menyebabkan angka yang terserang tuberkulosis di Sumatera Utara sangat banyak. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Oktaria. Bagaimana peran farmasis dari pasien TB ini? Dan apakah TB bisa sembuh total? Oke, jadi peran farmasis itu memberikan pelayanan informasi obat yang lengkap dan mengingatkan kepada pasien untuk mengonsumsi obat OAT, obat anti TBC itu secara rutin tanpa putus hingga siklus pengobatan selesai. Jadi untuk peran farmasis itu harus memberikan pelayanan obat yang sesuai dengan jenis penyakitnya dan mengingatkan untuk pasiennya juga untuk mengonsumsi obatnya secara rutin tanpa putus sampai pengobatan tersebut selesai dilakukan. Terus penyakit TBC ini bisa sembuh total ketika penderita menjalani 2 tahap pengobatan hingga selesai.
Sekalipun di tengah pengobatan Anda merasakan kondisi kesehatan telah membaik dan tidak lagi mengalami gejala TBC yang disebutkan, Anda tetap harus minum obat TBC secara teratur. Jadi walaupun dirasa badan sudah mulai baik nih, tidak merasakan gejala-gejala seperti yang dirasakan di awal, tetapi penderita TBC itu harus tetap melakukan pengobatan hingga selesai, hingga waktu yang ditentukan oleh dokter. Itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Andrianus, apakah bisa bertanya? Oh, silakan Kak. Baik, pada slide Entabutol tadi ada obat tersebut tidak boleh digunakan pada anak di bawah umur 6 tahun. Kira-kira mohon penjelasan kenapa tidak bisa digunakan pada anak di bawah 6 tahun. Terima kasih. Kak, pertanyaannya bisa ditulis ulang di kolom chat. Sebelum bertanya tadi saya udah tulis di kolom chat, cuma kayaknya tidak terkirim. Apakah laptop saya yang error katanya? Oke, untuk Pak Andrianus, kenapa ini tidak bisa diberikan kepada anak yang di bawah 6 tahun? Itu karena obat etambutol ini harus diberikan harus dalam pengawasan, karena efek samping dari etambutol ini sendiri, yaitu efek sampingnya itu gangguan penglihatan, sakit kepala, dan mual, muntah, dan sakit perut itu. Obat etambutol pada anak itu
menimbulkan efek samping yang neuritis optik dan mengurangi angka resisten obat. Gitu. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi pengisian post-test. Untuk link post-testnya akan kami berikan di kolom chat. Semuanya untuk proses sudah bisa diisi ya. Baiklah, demikian tadi materi yang kami bagikan untuk teman-teman yang ikut join di webinar ini. Untuk Bu Yelvi selaku dosen pembimbing, apakah ada yang ingin mau disampaikan?
Baiklah, selanjutnya kita akan memberikan sertif kepada Bu Elvi selaku dosen pembimbing. Untuk tim dokumentasi bisa ngambil ini untuk nge-screenshot. Teman-teman boleh untuk diundang untuk on cam ya. Selanjutnya sertifikat untuk permateri bisa ditampilkan. Untuk tim dokumentasi bisa diambil untuk screenshot-nya. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata kami, sebelumnya kita ngisi link absensi dulu ya. Sebelum kita mengakhiri Zoom kita webinar kita hari ini, sebelumnya mari kita untuk mengisi link absensi yang udah dibuat di kolom chat. Baiklah, jika sudah selesai mengisi link absensinya, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya.